Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat, muhsinin muslimat rahimakumullah. Al-Fakir Muhammad Fahim ingin menawarkan kepada Anda untuk bersama-sama membangun dakwah kita dengan harta kita, dakwah kita dengan pikiran kita, dengan semua apa yang kita miliki hari ini. Al-Fakir pada kesempatan ini akan melanjutkan pembangunan 6 kelas dan 12 lokal untuk santri-santri kita yang belajar di pesantren, belajar di majlis, belajar di madrasah. Pada hari ini kita menawarkan kepada Anda untuk bersama-sama, mari dukung pembangunan ini sampai mereka mendapatkan kelas-kelasnya dan tidak melaksanakan kelas-kelas di emperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, sahabat spirit, OMF Spirit dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting tentang adanya penyesatan-penyesatan akidah yang dilakukan oleh para buzzer, influencer, dan mereka yang sudah terbiasa menyampaikan opini-opini tanpa dasar. Di dalam hal ini kita sampaikan adalah guru gembul. Sebenarnya guru gembul pada 2 tahun yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya dia itu berbahaya pemikirannya, pahamnya. Karena begini, saya ketika 1-2 kali menonton videonya guru gembul itu, kita mempunyai banyak kesimpulan. Dulu waktu kecil saya sempat disampaikan oleh abah saya bahwasanya orang kalau berbicara itu dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 menit itu sudah tahu, dalam pembicaraan 2-3 jam ke depan itu sudah tahu apa isinya. Saya sempat disampaikan, apa benar begitu? Nah, kurang lebihnya saya membaca bagaimana ketika melihat podcast-podcastnya guru gembul, kemudian vlognya itu. Nah, kita melihat bagaimana dia mempunyai kualitas dari keilmuan yang dia miliki. Makanya 2 tahun yang lalu kita sampaikan bahwasanya hati-hati, waspada, dan saya minta untuk bertaubat dalam rangka untuk menjaga keimanannya kalau memang dia betul-betul Islam. Tapi Allah alam, tapi ternyata pada kesempatan ini ketika dulu kita sampaikan dalam video ini dan juga dalam video ini, dan 1 tahun yang lalu saya sampaikan video ini tentang guru gembul, dia hanya beropini di depan kamera. Dan ketika kita lihat di dalam dunia nyata, Anda perhatikan, mari kita ikuti bagaimana guru gembul dirujak oleh Ustadz Nuruddin. Insya Allah kurang lebihnya begitu. Baik, kita langsung saja kita lihat videonya tanpa berlama-lama. Mari. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad punya itu apa enggak? Beliau orang yang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong, sejarah hidupnya jelas, datang dengan pengakuan aku utusan Allah, datang dengan sebuah bukti yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali. Apa itu? Al-Quran Karim. Sampai detik ini nggak ada yang bisa menandingi. Kalau beliau datang dengan sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk, bukankah itu artinya beliau utusan dari Sang Khalik? Bukankah rasional untuk mengatakan bahwa beliau adalah utusan Sang Khalik? Ya, jelas. Itu salah satu argumen rasional. Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Setiap orang mengaku sebagai nabi datang dengan mukjizat adalah nabi. Kesimpulan rasionalnya Nabi Muhammad adalah nabi. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan kenabian itu tervalidasi secara rasional, maka konsekuensi logisnya semua hal gaib yang beliau beritakan itu adalah kesimpulan yang ilmiah dan benar. Karena sesuatu yang ilmiah tidak selamanya bersifat indrawi. Ada kalanya bersandar pada hukum akal, ada saya bersandar pada pengetahuan indrawi, ada kalanya khobar shadiq. Belum datang dari Tuhan, masa Tuhan berbohong? Tuhan pasti mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan fakta, gitu ya. Jadi beda, saudara. Keimanan kepada surga, neraka, malaikat dengan keimanan kepada tuyul, susur ngesot, sundel bolong itu beda. Yang satu sumbernya terpercaya seorang nabi, yang satu lagi dongeng, gitu loh. Orang ateis kadang-kadang nggak bisa menyamakan itu. Disangkanya hal gaib itu ya sama aja gitu. Oh, nggak bisa begitu. Orang ateis nggak bisa membedakan maksudnya. Jadi ini yang salah satu poin dari penyampaian, dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin, kemudian dalam debat terbuka dengan guru gembul. Jadi ceritanya guru gembul itu memberikan tantangan, siapa yang mau berdebat, kurang lebihnya begitu. Saya tidak begitu paham bagaimana kronologi lengkapnya, tapi yang pasti debat terbuka ini terjadi karena ada tantangan dari guru gembul. Jadi ini saya pikir hanya gertak sambal saja ketika dia memang betul-betul siap, tapi faktanya dia tidak mempunyai argumen apapun dalam kesempatan ini. Coba kita lihat. Saya terharu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ucapkan salam dia. Baik.
Saya terharu dengan Pak Nuruddin yang sampai membaca dan menonton banyak sekali podcast saya. Gak nyambung dia. Dalam keadaan saya belum pernah membaca satupun buku-buku beliau. Tapi ya tidak apa-apa. Ya bahkan saya tidak bawa PowerPoint, tidak bawa apa-apa karena memang secara khusus saya meremehkan diskusi kali ini. Kenapa? Bukan karena meremehkan Pak Nuruddin, tapi meremehkan Kera. Tapi menarik perhatian buat saya adalah bahwa berkali-kali Pak Nuruddin mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu hanya empiris saja, hanya terindra saja. Saya tidak pernah, demi Allah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa studi ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi, dimulai dari, bukan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan sesuatu belum dikonfirmasi secara indrawi, maka pihak rasional menjadi sulit untuk bisa dicapai. Itu salah satu apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, maksudnya dia di awal dia lupa ucap salam, kemudian entah itu panik atau apapun, mungkin dipikirnya dia hanya debat dengan orang-orang biasa, ternyata dia lupa bahwasanya yang mendengarkan menyampaikan itu orang-orang filsuf juga, kemudian teolog juga, di mana setiap hari dia menyampaikan opini-opininya di depan publik dengan luar biasa, gamblang seolah-olah, tapi dasarnya kropos. Jadi ini yang disampaikan oleh Guru Gembul, dia gugup di awal karena dia tidak persiapan apa-apa, katanya bahasanya dia melakukan defensif di awal, dia mengatakan, oh saya tidak persiapan, memang seolah-olah dimaklumi ketika dia tidak bisa menjawab apapun dan ketika dirujak oleh seorang ustadz tadi, begitu loh. Coba kita lanjutkan. Ini ada yang menarik. Berarti artinya kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, mulai bingung. Ya, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi. Nggak bisa. Jadi ilmu itu harus punya dasar. Jadi tidak hanya asal ngomong. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang krusial, dia terjepit pada waktu dia diminta dalil dan dasar. Ya akhirnya ya begitulah hasilnya. Mengecewakan sekali. Sebagaimana mohon maaf Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong. Ya, diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Nah itu dia, makanya kalau misalkan dia di YouTube-nya enak gitu, dia nggak bawa dasar apapun, seperti yang disampaikan Guru Gembul, dikit-dikit dia menyampaikan Islam harusnya begini, tidak terpuruk seperti ini misalkan. Di sini ada kiai yang melakukan begini, ini ada Habib yang menikahi istrinya orang begini, ini dia hanya melakukan framing-framing yang tidak ada dasarnya semuanya, seolah-olah pada akhirnya yang disudutkan adalah Islam. Jadi kerjanya siapa coba? Perhatikan, masa pembela Islam begitu? Nah, kalau misalkan hanya berkedok membela Islam, ya ini salah satu gambaran sajalah misalkan. Baik, kita lanjutkan. Oke. Jadi sebelum jawab pertanyaan saya mau googling dulu. tapi nanti silakan PR bersama-sama ya. Cuman sebenarnya sejujurnya ya, saya mohon maaf sekali lagi saya meremehkan diskusi ini kali ini bukan ngeremehin orang-orang yang ada di sini, tetapi sejak awal saya mempertanyakan kenapa ada bahasan-bahasan yang terkait dengan ketuhanan. Ini disayangkan katanya harusnya tidak bahas ketuhanan. Nah iya, memang yang diperdebatkan di situ, yang Anda tantang itu dia dalam persoalan ketuhanan. Kenapa Anda tantang debat? Ketika Anda harusnya mempersiapkan diri semaksimal mungkin, ya Anda harus belajar agama, tidak asal nyeplos seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Keok, dan Anda dirujak habis-habisan seperti itu. Dan ini mengecewakan sekali gitu loh. Tapi sekali lagi ya, makanya saya terheran-heran ketika sekarang ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkan ketika saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa, atau akidah dalam hal ini tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena memang saya tidak mau sama sekali menganggap bahwa akidah itu adalah objek dari penelitian, objek dari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena itu dasarnya memang, karena gini nih. Nah itu yang dimaksud saya adalah opini pribadi.
Jadi seolah-olah ketika di YouTube-nya dia menyampaikan bahwasanya akidah tidak bisa diilmiahkan. Jadi orang awam pada terkecoh. Anda lihat berapa 1 jutaan Anda punya subscriber itu, yang mana saya sangat kasihan. Coba perhatikan ketika saya angkat 2 tahun yang lalu, banyak yang menghujat dan masuk ke YouTube saya, kemudian menghujat saya. Masya Allah, luar biasa. Saya hanya, ya Allah, saya berdoa kepada Allah agar diampuni kesalahan dan dosanya. Fa innahum la ya'lamun, mereka itu tidak paham. Karena hanya terkecoh dengan polanya guru gembul menyampaikan opininya seolah-olah serius, dan opininya seolah-olah ini ini ahli pakar di bidang sejarah dan lain sebagainya. Ternyata Anda lihat hari ini kosong melompong, Masya Allah, dipermalukan. Jadi bahkan si guru gembul ini diajari caranya berdebat malah. Ternyata nggak bisa begitu. Jadi ini salah satu cara Allah membuka tabir bahwasanya Anda ketika mendengarkan sesuatu dari siapapun harus ada dasar, harus ada ilmunya. Baik, sekali lagi. Kenapa ciptaan-ciptaan Allah tidak dibahas? Tapi kalau misalkan tentang Allahnya kita ribut di situ. Nih, Mik. Ini penggiringan opini. Artinya ketika dia sudah tidak punya bahan, dia mau beropini ke lain-lain untuk melebar dan lain sebagainya. Coba Anda perhatikan. Demi Allah, ini bukan buat bikinan orang Islam. Demi Allah. Dalam diskusi ini saya lihat demi Allah berkali-kali. Padahal salah satu tanda-tanda orang munafik, satu tanda-tanda orang yang membohong itu suka bersumpah, dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit membawa nama Allah. Ini salah satu referensinya, Anda bisa perhatikan di dalam kajian Khasanah Keislaman nanti kita sampaikan. Baik. Ini pabriknya mungkin dari Cina atau dari Jepang. Itu kursi-kursi itu nggak ada yang buatan Muslim. Jadi Muslim sampai sekarang itu dari akidah kemudian kembali kepada pembahasan yang dia seret untuk mengacaukan ya, untuk mengecohkan fokus daripada hadirin yang hadir pada waktu itu kurang lebih 200 orang mungkin seperti itu. Terpuruk, tidak menghasilkan peradaban, tidak berkontribusi terhadap masyarakat. Ya paling mereka akan nyari, tapi kan leluhur kami Ibnu Sina. Ya paling jawabannya seperti itu. Kenapa kaum muslimin sekarang tidak menghasilkan peradaban? Karena bertentangan dengan syariah Allah. Allah nyuruh bahwa yang harus kita pelajari itu adalah meja, kursi, alam semesta, matahari, energi terbarukan, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ngegibahin masalah-masalah zat Allah. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer komputer kuantum. Islam terpuruk katanya tidak menghasilkan peradaban. Ya Allah. Coba kita perhatikan apa tanggapannya Ustadz tadi. Saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Sama sekali nggak ada referensinya. Saya belum memaparkan semuanya hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyebutkan itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting, tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Baik, saudara kaum muslimin subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, ini cuplikan saja. Anda bisa lihat langsung di Kaifa Channel. Lebih lengkapnya ada di sana. Saya hanya menyampaikan bahwasanya apa yang Anda lihat, Anda dengar hari ini dari seorang yang seolah-olah itu pintar,
Itu Anda lihat dasarnya dulu. Jangan sembarangan menerima. Diperhatikan, dilihat dulu. Karena sebagaimana pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'u. Anda, kalian semuanya akan datang, akan nututi, akan tiba masanya banyak fuqaha. Orang-orang yang ngerti hukum itu zaman dulu. Qalilun khutaba'uhu, dan sedikit orang-orang yang mau berceramah, mau podcast, mau berpidato dan lain sebagainya. Qalilun sa'ilu, pada waktu itu orang yang bertanya atau meminta-minta itu sedikit. Katsirun mu'tu, dan banyak orang yang memberikan. Jadi itu zaman lalu. Tapi ketika zaman ini itu adalah balikannya, wa sayati 'alan nas zamanun qalilun fuqaha'u katsirun khutaba'u qalilun mu'tu katsirun sa'ilu. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW disampaikan bahwasanya di zaman kemudian itu ada masanya sedikit para ahli fikihnya, ahli agamanya, ngerti agamanya itu sedikit. Tapi orang yang ngevlog, berbicara, buka channel dan sebagainya, itu katsirun khutaba'u. Dia berkhutbah, kemudian berfatwa dan sebagainya tanpa dasar. Itu banyak sekali. Kenapa? Ya karena bebas berbicara. Qalilun mu'tu, katsirun sa'ilu. Banyak yang minta-minta, kemudian sedikit yang memberi. Itu di akhir zamannya. Dan pada masa itu wal ilmu fihi khairun minal amal. Dan ilmu di akhir zaman di saat ini itu lebih baik daripada amalnya. Jadi lebih utamakan ilmu pada kesempatan hari ini. Anak-anak kita berikan dengan ilmu yang baik, ilmu yang fokus untuk masalah akhirat kita, dan tanpa menyampingkan ilmu yang fokus kepada dunia atau ekonomi kita dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan zaman dulu itu amal itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena di mana-mana orang banyak sudah berilmu. Di mana-mana orang sudah paham tentang agama karena banyak orang ulamanya, banyak fuqahanya. Beda dengan sekarang. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan hati-hati dalam kesempatan ini menyaring betul fatwa ini dari siapa. Kelompok-kelompok seperti apa? Banyak kelompok hari ini yang sangat membahayakan dan tidak memberikan jaminan atas keselamatan kita di akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami.